Halo. Jadi kita dari mahasiswa hubungan masyarakat bakal ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol santai tentang kesibukan jadi mahasiswa. Tentang iya sih sibuknya mahasiswa ngapain sih gitu. Tapi nggak cuman itu, kita juga bakal bahas banyak. By the way, di sini ada gue Ardi. Aku Didi. Gue Inas. Gue Jasmine. Gue Asta. Nah, jadi kita berlima bakal ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kampus lah ya. Sebelumnya kalian lagi sibuk ngapain sih? Inas dulu deh. Kalau dari aku ya. Akhir-akhir ini Pegang lagi... Nas, boleh Nas? Boleh banget, maaf ya. Kita lagi banyak, kalau dari aku pribadi, aku lagi ngurus-ngurus event yang ada di organisasi yang lagi aku urusin sekarang, yang lagi aku perdalamin, yaitu Eka Citra. Terus juga sekarang mungkin akhir-akhir ini karena mendekati UAS, jadi lagi banyak project juga ya yang dikerjain di lapangan gitu aja. Berarti rata-rata mahasiswa sibuk lah ya. Ya walaupun organisasi nggak organisasi, ya sibuk semua sih, semua mahasiswa. Yang nggak semua sih, tapi kalau kita sih sibuk gitu. Kalau kita pribadi sibuk. Tapi sebelum itu kita kan udah mau ada adik tingkat nih. Perasaan kalian mau ada adik tingkat gimana sih? Excited kah atau kayak kok udah setahun aja sih gitu? Gimana? Ya kalau gue sama sih kayak yang lain ya pasti kaget kan karena udah kayak baru gitu, gue baru ngejalanin mandiri tapi sekarang udah buka mandiri lagi gitu kan. Tapi ya kalau misalnya ada adik baru ya pasti bisa nambahin suasana baru kan. Jadi kita bisa ngelihat mungkin wajah-wajah adik kita gitu. Walaupun kita awalnya nih kita malah kayak bocah baru gitu kan. Malah nanti kita lihat bocah baru lagi. Iya. Tapi PKKMB seru nggak menurut kalian? Siapa aja deh jawab. KMB yang kapan nih tahun kemarin? Ya, tahun kita lah. Tahun kita, aduh. Ya lumayan, seru sih, seru-seru. Cuman ya Mungkin ada rasa traumanya. Excited banget karena ketemu teman-teman baru. Lingkungan baru, pengalaman baru juga. Kan kayak biasanya guru, kita jadi kayak Iya, terus lingkungan belajar baru, pokoknya cara belajarnya kan beda banget sama SMA gitu. Jadi excited sih yang tahun lalu. teman baru lu waktu PKKMB siapa? Satu nama orang yang lu kenal pada saat PKKMB. Pas PKKMB, Alisa. Itu Alisa Salwa, itu teman pertama gue. Apa perasaan kalian bertemu teman-teman baru? Setelah masuk kuliah gitu kan, temen-temen tuh kayak mereka dari mana tuh kayak besar banget gitu loh, ngerti nggak sih? Yang biasanya sekitaran rumah atau sekitaran sekolah doang. Iya, jadi kayak waktu itu aku kenalan sama Azza kan, kayak oh iya gue dari mana sih, dia tuh dari Jawa pokoknya kan, kaget kan, oh ternyata lu jauh banget ya. Iya gue gini kayak oh ada yang beda-beda gitu loh. Tapi ada nggak sih rasa kayak aduh dia mau jadi temen gua nggak ya, aduh kayak percaya tapi takut juga karena orang baru gitu, ngerti nggak sih? Ada perasaan itu nggak sih? Kalau gue sama sih pas gue kenalan ya muka mereka kayak kurang excited aja gitu, kayak datar aja gitu. Gue kira mereka tuh kayak nggak bisa nerima gue gitu, tapi ya ya makanya itu makanya nah itu makanya kita kan nggak tahu. Jadi ya udah sih kayak kenyataannya enggak kan? iya, kenyataannya enggak, cuma kita dilihatnya dari luar doang. Kalau dalamnya enggak ya. Karena udah ada interaksi, Betul. ada rasa percaya lah akhirnya gitu kan. Tapi gue mau nanya lagi, sebagai mahasiswa baru biasanya kan suka banget nih kayak ih dia cakep loh, ih dia ganteng, ih dia cantik gitu. Ada nggak sih lu ke entah mahasiswa humas atau orang prodi lain atau fakultas lain, bahkan karena kan kita PKKMB ada fakultas, ada univ juga kan, pernah nggak sih ngeliat kayak orang ih dia cakep loh gitu? Iya, aku sama juga kayak Jasmine sebenarnya. Waktu PKKMB tuh ngeliat ada K3 gitu yang cakep. Nah, tapi setelah PKKMB Univ, itu kan kita kan kayak bergerombol gitu di dalam. Banyak lagi orangnya. Enggak, itu loh kan kita yang muter-muter di dalam itu. Setelah itu tuh aku berani ngomong ke kakak itu kayak, "Kak, boleh nggak minta foto sama minta nama sama tanda tangan sama minta IG?" Kelar
PKKMB. Unif ya. Iya gitu. Jadi aku memberanikan diri buat minta IG. Sekarang kita follow-followan, asik. Demi apa? Follow-followan doang. Itu keren sih. Itu cewek keren. Tapi ada nggak yang sekarang lagi pacaran? Kalau gue pribadi gue lagi nggak ada sih. Aku juga. Mungkin Jasmine kali ya, Jasmine doang nggak. Kita lebih banyak nanya ke Jasmine deh kalau yang ini deh. Iya, lebih nanya ke Jasmine aja deh. Apa nih? Mau nanya apa nih? Ada pasangan nih. Mm-mm. Awal PDKT-nya gimana sih nih? Mungkin kan setiap orang kenal orang baru atau pengen PDKT itu kan pasti ada rasa takut, rasa aduh dia suka nggak ya sama gue, aduh dia nyaman nggak ya? Iya. Iya, jujur pas PDKT itu ada rasa takut sih soalnya cowok gue itu Gak apa sebut aja. namanya Bintang. dia awal-awalnya cuek banget gitu. Nah. Cuman kayak ngode-ngode dan guenya Lu bingung. peka. Gue peka, cuman guenya bingung kayaknya dia cuman main-main aja gitu, bercanda gitu terus? kan. Dan terus move to mungkin karena kan gue lumayan deket, kan gue deket nih sama Nomi. Dia anaknya rame. Nah, gue itu bisa ngobrol sama dia gara-gara Nomi. Pokoknya kalau nggak ada Nomi, dia nggak mau ngomong sama gue gitu. Jadi ya itu sih, dia mulai ngedeketin tuh dari Discord, kayak dia mulai ngajak ngobrol karena ada Nominya juga, kayak ngajak ayo nobar yuk gitu. Berarti Naomi membantu lah ya. membantu Cukup membantu gitu. Cuman emang itu sih susah, awalnya tuh kayak mikir dia beneran suka nggak sih, kayaknya cuman apa sih gue aja yang GR gitu, karena dia Tetap juga ada rasa nggak gitu. lah ya. Maksudnya kayak takut jadi kepedean. Iya, atau bener. Dia suka beneran nggak sih? Heeh. Gitu. Tapi Tuh. dengan apa ya, maksudnya akhirnya lu interest juga apa karena gimana ya, gue nanyanya bingung juga nih, maksudnya lu akhirnya kayak oh dia suka nih gitu, itu kapan? Setelah dia interaksi terus menerus kah, atau Oh, terus itu berkomunikasi dengan lu kah, chat-chatan atau gimana? gue ngerasa kayak oh dia kayak beneran interest karena dia terus-terusan ini ngechat gue. Itu pun gara-gara ya gue duluan yang apa sih nge-approach dia gitu. Terus teman-temannya juga suka ngode-ngode, jadinya gue nyadar gitu kan. Jadinya komunikasi jadi lancar. Terus gue ngerasa kayak oh ya udah nggak ada yang perlu ditakutin lagi karena gue tahu perasaan dia gitu. Tapi gue agak menarik, pengen ngebahas dari Jasmine lagi. Kalian nggak apa-apa nggak? Karena aku juga kepo sih. Iya, kepo banget. Kayak cara lu gimana ya, maksudnya kayak caranya supaya lu tuh apa ya, mengurangi rasa ragu atau ketidakpastian lo terhadap orang yang lagi PDKT sama lo tuh gimana sih? Karena kan pasti orang PDKT ada yang ngasih ujung-ujungnya PHP, pemberi harapan palsu, ada yang ujung-ujungnya ghosting, ada. Nah, lu caranya supaya tetap bisa oh enggak, dia mau kok sama gue gitu, lu gimana? Ada nggak caranya, tips and trick deh? Bentar gue mikir dulu. Sebenarnya tuh caranya Interaksi kah atau sering interaksi pas awal-awal ya gitu. Yang pertama gue mencoba buat kayak yakinin diri gue kayak ya udahlah jalanin aja dulu gitu kan, masih awal-awal. Toh juga belum pacaran gitu. Nah terus lama-kelamaan kalau gue bisa ngelihat dari awal nih dia itu orangnya tipenya buka WOA, terus tiba-tiba dia jadi WOA kayak ngasih kayak apa sih bahasa Indonesia, reassurance itu kepastian gitu, ngasih kepastian ke gue. Kalau misalnya aduh bahasanya gimana ya, aku suka sama kamu gitu. Terus dia juga dia confess, terus dia juga bilang mau komitmen, dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Dan entah kenapa nggak tahu, gue dari insting gue ngerasa oh kayaknya dia bener deh gitu, kayaknya dia jujur gitu. Ya udah, jadi gue ya udah gue ngerasa tenang-tenang aja gitu karena dia udah ngasih kepastian ke gue tuh. berarti tetap ada effort, dia ngasih effort biar lu tuh makin yakin gitu. Iya bener, Jelas, simpelnya effort lah, simpelnya effort, sama sering komunikasi. Oke. Dari obrolan-obrolan yang kita tadi tuh sebenarnya ada menyangkut satu materi, kalau kalian sadar. Materinya itu uncertainty reduction theory atau URT, which is kita lagi belajar itu sih sebenarnya. Boleh dijelaskan secara singkat, Didi? Jadi
URT itu apa sih, teori URT itu? URT itu apa sih? Jadi URT adalah uncertainty reduction theory Itu atau tahu lah. teori pengurangan ketidakpastian. Jadi menurut teori ini adalah setiap kali orang ketemu dengan orang baru, ketidakpastian tuh mereka tuh pasti merasakan ketidakpastian. Nah, teori ini tuh membahas bagaimana komunikasi bekerja untuk mengurangi ketidakpastian itu. Nah, dari tuh Jasmine tuh contoh yang bagus gitu loh, contoh kasus yang bagus. Jadi komunikasinya sebenarnya bukan, kita kan kalau misalkan ngomong komunikasi gitu, ngomongnya kan kayak bicara gini-gini, padahal enggak. tapi sebenarnya enggak gitu loh. Di dalam teori ini tuh sebenarnya ada 8 bentuk komunikasinya. Ada yang, Apa aja sih? jadi itu pertama ada yang verbal. Pertama verbal tuh ngomong atau chat. Pokoknya mengungkapkan kata-kata gitu kan. Jadi semakin Jasmine sering ngobrol dengan Kak Bintang ini, jadi kan dia kan merasa kayak oh nih orang tuh serius sama gue. Jadi semakin sering mereka verbal communication, semakin turun juga itulah si uncertainty-nya. Lalu kedua adalah non-verbal. Jadi non-verbal tuh kayak skinship atau pegang tangan atau mungkin membawain barangnya gitu-gitu loh. Terus abis itu Perlakuan berarti. iya, yes bener banget. Terus abis itu ada juga reciprocity. Jadi itu reciprocity itu maksudnya pas awal kalian ketemu gitu, kalian ngobrol, itu kan kayak dia nanya nama, lu pasti bakal jawab nanya nama juga gitu kan. Nah itu tuh kalau di dalam URT tuh semakin lo nggak semakin kalian nggak yakin sama orang, itu tuh reciprocity-nya tuh akan semakin tinggi gitu loh. Terus abis itu ada juga information seeking behavior. Jadi kalian pernah nggak sih stalking? Sering kan? Pernah nggak sih? Pernah nggak Iya sih sih, stalking? iya. Ya kan? Itu tuh Ya kan buat nyari tahu dulu nggak sih? Iya, Maksudnya Kak. kayak orangnya tuh kayak apa sih? Tapi untuk zaman sekarang susah sih kalau stalking menurut gue. kenapa? Orang-orang pada nggak mau pakai foto-foto di Oh, feed gitu. bener. Iya sih, tapi Tergantung orang juga sih. Iya di highlight. Itu juga kalau nggak dikunci. Iya. Tapi pokoknya gitu. Kalau semakin kalian, tapi kan walaupun dikunci gitu, kalian masih nyari kan? Gue bisa nyari di mana lagi sih info tentang orang ini? Nah itu tuh semakin kalian nggak yakin gitu sama orang ini, kalian tuh semakin nyari informasi kayak gitu. Ardi, kayaknya gue ingetnya sih gitu doang sih. Tapi ada banyak lah ya. Ada banyak lagi, kalian bisa kok nyari di internet, banyak banget. Oke, berarti untuk mengurangi ketidakpastian ada caranya sendiri. Buat ini tips and trick aja sih buat orang-orang yang mau PDKT ataupun orang-orang yang mau punya kenalan baru, teman baru, itu coba deh diterapin URT-nya. Jadi intinya tuh conclusion dari obrolan hari ini adalah ya intinya selalu ada cara lah gitu. Gimana kalian bisa kenal orang baru, gimana cara kalian bisa berinteraksi dengan orang baru, ataupun bahkan kalian yang mau PDKT pun itu ada caranya. Ketidakpastian, rasa ragu tuh pasti Semua orang ngalamin. semua orang ngalamin. gitu. Itu wajar. Itu juga ada banyak. Iya, itu udah dijelasin secara ilmiah. Jadi kalau kalian merasa kayak ragu gitu nggak masalah, itu wajar gitu. Karena ada penjelasan ilmiahnya juga gitu. Jadi kayak obrolan hari ini lumayan bermakna lah ya. Lumayan bermakna. Daging, pokoknya daging banget. Apa ya? Closingnya kita ngapain ya? Closingnya Tutup aja ya. tutup Ya aja udah. kayaknya udah. Sekian dari kita. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan apa ya? Ya kalian dapat ilmunya juga gitu, dapat ilmunya dan dapat spillan dikit lah tentang hidup kita. Gitu. Insight lah istilahnya. Iya, yang pasti dapat insight baru, bukan pengalaman baru sih, insight baru. Gitu. Semoga nanti kedepannya kita bisa ngasih insight-insight lainnya di podcast lainnya. Dadah. Dadah.